uji T, dan uji main Whitney. Langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Ini adalah tampilan setelah kita membuka aplikasi SPSS. Nah, yang pertama ada variable view yang terdiri dari nama, tipe, wide, decimal, label, dan lain-lain. Langsung saja ke tutorialnya. Di bagian name di nomor 1 kita ketikkan nilai. Dan di name nomor 2 yaitu kelas. Selanjutnya di bagian desimal, karena data kita tidak desimal maka angkanya kita ubah menjadi 0, dan di kelas juga kita ubah menjadi 0. Kemudian di bagian values, di bagian kelas nomor 2 kita masukkan kode data. Value-nya yang pertama yaitu kita buat kelas eksperimen. Kita add. Selanjutnya di values yang kedua kita buat 2 yaitu kode kelas control. Kita add. Langsung kita klik OK. Setelah kita selesai di variable view, kita klik ke data view. Nah, langsung muncul nilai dan kelas. Nah, nilai dan kelas ini adalah data yang akan kita masukkan untuk kita uji. Nah, yang kita lakukan yaitu memasukkan data. Yang pertama kita copy dulu data yang akan kita uji. Kemudian kita paste ke SPSS. Nah, setelah kita selesai memasukkan data yang akan kita uji, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu pertama kita akan menguji uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji asumsi distribusi normal pada data. Nah, langkah-langkah untuk uji normalitas, yang pertama kita klikkan analyze, kemudian klik descriptive statistik, klik explore. Nah, nilai kita masukkan ke dependent list, kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik pada bagian plots. Kita checklist normality plot with tested. Langsung kita ke continue, klikkan OK. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Nah, yang kita dapatkan yaitu di kelas eksperimen kita dapatkan 0,110 dan di kelas kontrol kita mendapatkan 0,288. Kita masuk ke modul. Untuk taraf signifikan di uji normalitas, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dapat dikatakan normal. Dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan tidak normal. Nah, di uji normalitas dan hasil yang kita dapatkan yaitu 0,110 dan 0,288. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data ini dinyatakan normal. Kemudian kita masuk ke uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji apakah varians atau sebaran dari dua atau lebih kelompok data statistik adalah sama atau tidak. Untuk uji normalitas, yang pertama yaitu klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik one way ANOVA, nilai kita masukkan ke dependent list,
kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pada bagian option kita klik atau kita checklist homogeneity of variance test, continue, kita oke. Nah, ini adalah hasil dari uji homogenitas yang kita dapatkan, yaitu 0,670. Kita lihat di modul. Untuk nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau dikatakan homogen. Dan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Nah, karena data yang kita dapatkan yaitu lebih dari 0,05, maka data ini dinyatakan homogen. Selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji T. Uji T adalah uji statistika parametrik yang digunakan untuk mengevaluasi relevansi dan signifikansi dari satu atau dua kelompok sampel. Langkah-langkah untuk uji T, yang pertama, klik Analyze, klik Compare Means, kemudian klik Independent Sample T-Test, nilai kita pindahkan ke test variabel, kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian di bagian Define Group, grup 1 kita klikkan 1, yaitu kode untuk kelas eksperimen, dan grup 2 kita masukkan 2 untuk kelas kontrol. Kita klikkan continue. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji T yang kita dapatkan untuk kelas eksperimen, yaitu 0,416 dan 0,401. Kita masuk ke modul. Apabila nilai signifikan T lebih kecil dari 0,05, maka HO dinyatakan ditolak dan HA diterima. Dan apabila nilai signifikan T lebih besar dari 0,05, maka HO dinyatakan diterima. Karena hasil yang kita dapatkan lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berpengaruh atau ada perbedaan di antara dua data. Selanjutnya kita masuk ke uji Mann-Whitney. Nah, ini adalah data untuk uji Mann-Whitney. Langkah-langkah untuk uji Mann-Whitney, yang pertama kita klik Analyze, klik dan Parametric Test, klik Legacy Dialog, klik to Independent Samples, nilai kita pindahkan ke test variable list, kelas kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian pada bagian Define Group, kita klik grup 1 kita kasih kode 1 untuk kelas eksperimen dan grup 2 untuk kelas kontrol. Kemudian kita checklist uji Mann-Whitney, klikkan OK. Ini adalah hasil dari uji Mann-Whitney dengan hasil 0,04. Kita lihat di modul. Apabila nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Karena nilai yang kita dapatkan yaitu 0,04 lebih kecil dari 0,05,
maka HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat dikatakan bahwasannya nilai tersebut berbeda atau terdapat perbedaan di antara kedua data. Dari hasil analisis data yang dapat disimpulkan dari skripsi Bang Walidah, bahwasannya adanya peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa pada kelas 11 yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 2-stage, 2-stray atau disingkat dengan TSTS lebih baik daripada siswa yang diajarkan secara konvensional pada materi matriks di SMK Negeri 8 Lok Semawe. Dan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada skripsi KUSI Mutiasari, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dapat memberi pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa yang baik pada materi aritmatika sosial, yaitu pada kelas eksperimen, berbeda dengan halnya dengan kelas kontrol yang hanya menggunakan pembelajaran konvensional yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanah Pasir. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji Menwidney di atas dengan signifikan 0,04 lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwasannya HO ditolak dan HA diterima.